tetaplah dijaga silaturahmi kita di RRI. Ayo dulur, hati riang gembira, ngobrol di sini, barenglah olah. Ya 88,4 Suara Budaya Sumatera Selatan. Dulur, kita lanjut kembali. Dan seperti yang dijelaskan di awal tadi dulur, kita kedatangan tamu. Di studio sudah hadir salah satu tokoh budak muda yang menggerak ke budak muda juga kadang ya. Kadang beliau ini dipanggil Bubut ya. Tapi nama aslinya Hardi Saputra. Jadi orang tahunya Hardi Bubut dan disebut dengan manusia 1000 komunitas. Aku akui memang ya. Kita langsung ya ngobrol mengenai tema kita pada hari ini, perkembangan dan pergerakan kegiatan komunitas di Sumatera Selatan. Langsung ngobrol-ngobrol bersama beliau ya. Halo, assalamualaikum. Iya, ulang lagi. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam Wak Dola. Sehat Wak? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Mana di? Alhamdulillah sehat juga Wak. Iya. Di luar gerimis tadi Wak. Serius? Iya gerimis pas di jalan tadi. Iyalah. Jadi dengan semangatnya Hardi ya datang ke Perompat yang walaupun gerimis tetap ya luar biasa ya. Kalau Wak Dola sudah ngundang itu ndak pacak ngomong ndak pacak. Caca. Iya. Kita ngobrol santai be. Iya. Ndak apa-apa kan? Siap, aman. Caknya tidur jam berapa semalam? Baru pacak tidur hampir 2:30. Caknya efek kopi nih Wak. 3:30 malah Wak. Siapa yang kopi? Lah di kapal. Oh iya Semalam. si Agambisan. Iya, acara kemarin. Oke. Itu juga ada hubungan dengan komunitas Iya. acara tersebut. Dan ngomong-ngomong masalah komunitas, Ardi ini sejak kapan tercebur di komunitas? Nah, flashback dulu Wak. Ya. Sebelumnya memang zaman kuliah aktif di organisasi, baik intra ataupun ekstra kampus. Baru mengenal istilah komunitas itu ataupun juga kegiatan kerelawanan itu di tahun 2014. Kebetulan sudah selesai kuliah waktu itu. Pertama kali itu gabung di Dompet Duafa Volunteer Sumsel, jadi relawannya Dompet Duafa Sumsel, dan juga di komunitas Turun Tangan Palembang. Nah dari sejak 2014 sampai hari ini masih lumayan aktif. Cuman kalau sekarang skala prioritasnya berbeda. Itu anggota memang tetap ya? Maksudnya lahir dari diklat gitu? Ya kalau Bukan volunteer bukan? Volunteer, volunteer. lahir dari volunteer juga. Di awal-awal di komunitas seperti itu. Malah di Dompet Duafa Volunteer Sumsel itu perdana ditunjuk jadi ketua, koordinator waktu itu. Koordinator volunteer? Iya, koordinator volunteer Dompet Duafa 2014. Nah sampai hari ini alhamdulillah masih yang menyibukkan diri lah di organisasi, di komunitas. Nah, tuh. Oke. 2014 itu masih kuliah? Baru selesai kuliah, 2013 tamat, 2014 baru kenal komunitas. Selama kuliah apa yang diikuti kegiatannya? Di organisasi intra sama ekstra kampus. Oke, tidak keluar ya? Tidak keluar. Ya.
Dari 2014 sampai dengan sekarang ini ya, dia mungkin sebagai Adi sebagai penggerak Iya. atau bisa katakan bisa kata pengawasi lah ya Iya. kawan-kawan nih perkembangannya. Nah, mana sampai sejauh mana kalau untuk Sumsel sendiri atau Palembang sendiri? Sebenarnya kalau di Palembang di Sumsel ini banyak Pak komunitas. Jadi beberapa kali aku ngumpuli komunitas-komunitas itu. Terakhir kita buat acara Kita Indonesia di sini Ya. itu alhamdulillah sekitar 30-an komunitas Oh, aja iya, benar. waktu itu diminta oleh Mbak Resti untuk undang kawan-kawan komunitas. Jadi dari 2014 sampai hari ini memang naik turun Pak. Ada yang aktif, ada yang vakum, ada yang baru muncul, baru buat lagi, cek itu kan. Ada pecahan-pecahan. Iya, ada yang dari komunitas A terus buat komunitas B, ada yang kayak itu. Jadi di banyak komunitas memang beragam isu, beragam segmen yang mereka buat untuk komunitas ini, Wak, kayak itu. Ya. Kebanyakan komunitas apa lagi? Kalau sekarang kebanyakan komunitas sosial. Memang dari 2014 yang aku lihat itu banyaknya komunitas sosial. Karena mungkin yang jiwa budak muda Iya. sekarang banyak jiwa sosial. Bisa jadi banyak Pengen jiwa sosial. membantu ya. Benar. Tapi bukan kata gawil aja melok bukan. Nah, ya? bukan. Iya. Ini memang sebenarnya COVID kemarin itu jadi patahan sejarah juga, Wak. Jadi titik balik komunitas juga. Ada komunitas yang hari ini sampai hari masih tetap bertahan. Ada beberapa komunitas banyak juga yang bisa dibilang ada lagi itu vakum gitu kan. Apalagi lah sudah mulai beda generasi, peralihan generasi kan dari yang dulunya mayoritas generasi milenial sekarang didominasi oleh kawan-kawan generasi Z. Jadi pola pikir. Iya, pola pikir benar. Selain pola pikir mungkin apa yang jadi perubahan-perubahan yang sekarang signifikan di organisasi komunitas ini, ataukah mengenai tempat lokasi kumpul, sekret juga, atau susahnya tempat mereka berkumpul? Nah, sepakat itu, Pak. Jadi pada dasarnya memang Malangnya Palembang ini kita belum punya sikok tempat yang khusus untuk kumpul komunitas di Palembang, semacam creative center atau creative hub gitu kan. Sebenarnya sudah sejak 2016 kita dulu pernah, kalau ingat, kita buat simpul komunitas kan. Waktu itu kita ada namanya PCF, Palembang Creative Youth Forum. Waktu itu ada juga Bulir Sriwijaya. Terus 2018 ada Forum Pesona Sriwijaya. Nah, sampai akhirnya forum besar ini tidak aktif lagi dan aku tetap ngerawatnya jadi simpul-simpul kecil, Wak. Yang memang jadi kendala kita tuh, kita belum punya sikok tempat yang bisa sama-sama untuk kawan-kawan tuh buat kegiatan, diskusi di situ. Kita belum punya creative hub, kita belum punya creative center. Bahkan pengalaman aku, mohon maaf ini, berapa kali buat kegiatan di Kamang Iwa, ada oknum-oknum, Wak, yang terkesan pungli. Nah, yang ini kan yang mencederai kepedulian kita aja itu kan. Jadi takut ngadu Nah, bener. Jadi takut. Terus juga ya komunitas ya mohon maaf, Pak, tidak banyak duitnya. Namanya kegiatan sosial, kegiatan yang memang dana tidak pribadi lah ya. tidak money oriented kayak itu kan. Jadi memang harusnya ruang-ruang publik itu diberi akses kemudahannya bagi kawan-kawan komunitas. Ada kemungkinan digandeng pemerintah kota, khususnya wali kota, itu membuat MOU, mungkin membebas ke komunitas yang nirlaba tidak ada keuntungan yang itu mengadakan ya tempat-tempat seperti taman kota atau tempat-tempat fasilitas umum gitu. Sebenarnya pemerintah kota Palembang itu sejak zaman Pak Harnojoyo sudah support. Dalam artian kita sudah berapa kali waktu itu di rumah dinas Pak Harnojoyo, baik diskusi dengan beliau langsung ataupun buat acara. Tapi memang balik lagi tadi terbatas, waktunya terbatas, tempatnya terbatas, itu kan. Belum lagi tadi ada oknum-oknum yang mencederai kepercayaan ini dengan pungli gitu. Ya kita bisa memang ngakses beberapa taman publik, contohnya taman di seberang TVRI. Kita bisa buat kegiatan di sana kan, biasa diskusi, baca puisi, bahkan pantomim, buat kegiatan di situ kan. Cuman kembali lagi terkadang memang kita tuh masih aksesnya terbatas, Wak. Karena dari segi tempat, dari segi perlengkapan juga kurang mendukung kadang. Kita harus
cari lagi gitu biar kegiatan kita ini bisa jalannya lancar. Belum ada memang aku sempet beberapa kali Wak dari 2018 sampai terakhir kemarin 2023 itu ngunjungi beberapa kreatif yang ada di Jawa khususnya. Mulai dari Bandung Creative Hub aku datengin. Terus ada secretnya Bandung Creative City Forum BCCF. Di Bandung banyak ya? Di Bandung banyak. Terus kalau di Jakarta ada Post Blok, ada M Blok. Bahkan aku sudah pernah ngobrol dengan Mas Handokonya langsung yang founder lah, inisiator lah dari Post Blok sama M Blok. Terakhir aku ke Sleman Creative City Center. Nah, artinya kalau anak muda Kota Palembang khususnya yang bergelut di dunia komunitas dikasih ruang, dikasih tempat, aku yakin akan banyak ide-ide kreatif yang keluar. Ide ini bisa ngebantu nyelesaikan masalah Kota Palembang. Kalau ada political will yang bagus dari pemerintahnya untuk ngerangkul anak-anak komunitas ini, Wak. Oke. Nah, seperti itu. Yang apa ya? Pemerintah yang bisa merangkul tadi, itu akan menjadi buah yang bagus sekali karena pergerakan anak muda ini kan gesit ya. Gesit. Terus semangatnya luar biasa. Dan tinggal memano caranya tadi, benar kata si Ardi bahwa ada tempat, ada event. Iya, Ya. benar. Kalau udah kata event ya mungkin anak-anak muda itulah yang ada kegiatan. Tapi carikan tempatnya. Iya. Iya. Nah, kalau untuk bisa katakan kemarin Hardi kan kemarin coba untuk buat tempat lah ya. Iya, iya. Walaupun berbayar tapi tidak memberatkan. Benar. Itu antusias nggak Pak, para organisasi atau komunitas yang ikuti? Iya, alhamdulillah antusias, Pak. Terakhir ada kawan-kawan komunitas lain Palembang Digital yang ikut yang buat kegiatan terakhir di situ juga. Jadi banyak juga yang kadang kawan-kawan ini kita punya beberapa tempat katakanlah Cak Taman Budaya misalnya ataupun Dekranasda yang gedung kesenian yang bisa diakses kawan-kawan. Cuman kadang kita berbenturan dengan aktivitas lain karena banyak komunitas juga. Makanya itu kita perlu juga kreatif hub yang memang khusus untuk pelaku ekonomi kreatif. Oke, konsep kreatif hub ini mana bentuknya atau mereka luasannya berapa dibutuhkan gitu? Ya terserah, Pak. Jadi masing-masing itu beda-beda. Kalau selama Hardi jingok di beberapa tempat, misalnya di Bandung. Bandung itu aku lupa berapa lantai, 5 atau 8 lantai. Aku sampai ke paling pucuknya, Pak. oh Jadi gedung ya? Jadi semacam gedung, dia punya beberapa lantai, punya ruangan-ruangan kayak ini, Pak. Jadi ada ruang pameran untuk kriya, ada untuk band, ada untuk fotografi, ada untuk apa namanya itu mini teater. Bahkan aku nanya dengan salah satu teknisi di waktu itu sempat masuk ke mini teaternya itu karena lagi terbuka. Aku nanya, Kang di sini gimana cara pinjem tempat ini? Mudah Kang, asalkan dia ber-KTP Bandung. Karena yang kalau saya yang ngurus BCH itu Bandung Creative Hub itu Dinas Pariwisata Bandung. Oh iya. Jadi memang iya sebenarnya tidak jadi masalah, Pak. Ketika kita di swasta pun seperti BCH seperti apa namanya itu M Block, Post Block itu kan memang punya pemerintah asetnya punya yaitu kantor pos ya? Iya, punya kantor pos, punya bekas kalau Peruri waktu itu yang M Block itu enggak jadi masalah ketika kita harus sewa. Tapi memang benar-benar itu kan untuk salah satu untuk nambah PAD, tapi jangan sampai memberatkan komunitas. Ada harga khusus lah untuk komunitas. Ada yang apa ya seadanya untuk membantu teman-teman juga. Bener, Pak. Ya. Dan kita punya tapi dalam arti kata tempat-tempat tersebut jauh dari itu aksesnya itu, Pak. Kita tadi Geraha Taman Budaya, Dekranasda, tempatnya bagus, luas. Cuman kalau lah sudah kemalaman agak susah nak balik. Walaupun memang ada transportasi online segala macam, tapi mohon maaf agak masih ngeri juga di situ. Agak penerangan lampunya kurang gitu kan. Nah, sedangkan yang tengah kota nih kita belum punya. Tapi kalau seumpamanya disiapkan mobil shuttle bus atau mobil gitu, kemungkinan bisa ya. Bisa jadi kemungkinan. Atau sekarang ada mobil-mobil yang kayak warawiri itu ya. Iya. Jadi bisa menarik pengunjung juga ke sana. Benar. Ya, anda juga ya walaupun itu ya Pak banyak juga sih yang enggak kendaraan ya. Jadi
bisa terbantu lah gitu. Iya. Sebenarnya kalau kawan-kawan komunitas buat event, contoh semalam kan kita ada kegiatan nonton bareng di pucuk kapal gitu kan, Iya. kapal musik cruise. Itu kalau kita kemas lebih lagi ke depannya, bisa jadi PAD untuk pemerintah kota kan. Artinya kawan-kawan komunitas ini dia bisa mampu buat event, buat acara yang bisa tambah pemasukan untuk PAD, jadi daya tarik wisata juga Berbayar sekalian. Bisa berbayar, konsepnya seperti itu kan. Nah, ini yang menarik kalau memang kawan-kawan komunitas ini diberi ruang dan difasilitasi ke depannya, Pak. Betul ya. Nah, selain komunitas sosial, Ya. kalau untuk seni budaya tadi sama lah ya karena Ya. Creative Hub. Terus sekarang kan ini kita balik ke apa namanya kejadian-kejadian nih seperti tanggap bencana atau bencana malam hari. Itu terdata banyak teman-teman yang berinteraksi dengan apa namanya berempati dengan kejadian-kejadian seperti itu. Banyak-banyaknya, Pak. Jadi kalau kita jengok belakangan ini kita turut berduka dengan kejadian bencana yang banjir, longsor dan semacamnya ada di Sumatera, khususnya di Aceh, Sumbar dan Sumut. Jadi kawan-kawan komunitas bahkan dari beberapa hari setelah kejadian sudah mulai bergerak. Ada yang mereka dengan kreatif galang donasi lewat event, ada yang mereka turun ke jalan, ada yang mereka galang donasi secara online. Jadi masing-masing komunitas itu punya caranya masing-masing. Dan beberapa yang aku tahu komunitas itu mereka buat satu forum, satu wadah untuk mewadahi komunitas-komunitas lain. Jadi mereka saling bergandengan, kolaborasi di situ. Buat pementasan ya. Pementasan ataupun tadi galang dana di jalan kayak itu. Jadi kawan-kawan komunitas ini kepeduliannya memang tinggi, Pak. Hari ini jengok situasi kondisi pasca bencana ini, beberapa kawan-kawan yang aku kenal juga sekarang masih stay di Aceh, Sumut ataupun Sumbar mereka untuk bantu secara langsung, Pak. Jadi relawan tanggap bencana di sana. Tapi kalau yang namanya volunteer gitu kan, atau mungkin anggota dari organisasi yang membantu tadi, tapi ada sertifikat nggak kira-kira modalnya untuk mereka terjun langsung sana, atau hanya cuman sebatas mereka ngantar ke Baeng? Jadi macam-macam. Bantuan. Ada yang memang mereka sebatas nganteri Baeng, ada yang memang mereka stay di situ. Tapi memang balik lagi pengalaman, kalau kita ke lokasi bencana harus ada basic dulu, Pak. Benar. Minimal kita pernah ikut pelatihan tanggap bencana. Jadi kita tahu jangan sampai mohon maaf kita niat nak nolong wong, kita jadi ditolong wong. Nah itu. Nah ini yang jangan sampai kejadian ngamit-amit pacar kawan-kawan kan. berenang gitu Iya. contohnya ya. Nah tiba-tiba kita nak nyelamati wong di sungai atau membantu evakuasi yang di sungai misalnya, kita dewek yang terberak mau ngomong tuh kan. Nah jadi harapannya tuh kawan-kawan itu memang Tahu di mana tempat aman. Iya. dimodali memang keahlian, Iya, Wak, pada saat terjun ke lapangan, apalagi tanggap bencana seperti ini, Wak. Ya. Jadi harus ada kemampuan khusus ya. Iya, harus ada kemampuan lah. Oke, kalau itu kita break dulu kan nih. Siap, Wak. Kita lanjut lagi sesi kedua dan membahas masih tentang seputar perkembangan komunitas ya, dan bagaimana kegiatan-kegiatan komunitas yang ada di Sumatera Selatan khususnya di Kota Palembang ya. Dan dulu galau-galau kita balik lagi setelah yang berikut ini ya, kita tentunya di sesi yang kedua.
Ya, balik lagi di program obrolan komunitas ya. Di siang hari ini sudah masuk siang waktunya dan tema kita perkembangan dan pergerakan kegiatan komunitas di Sumatera Selatan bersama Hardi Bubut Saputra. Nah, jadi kalau perkenalan ini ya, Bubut itu dari mana namanya? Iya. Bobot itu sebenarnya Wak Ya. awalnya dari zaman SMP. Oh, Gara-gara kalau Bubut. bukan kelas bobot bukan. Jadi waktu itu nggak sengaja gunting rambut sebenarnya gara-gara aku kelas 2 gak salah waktu itu masuk siang SMP. Tahu pagi ada razia rambut. Jadi waktu itu ambek lah cukuran jenggot almarhum bapak. Ku cukur sini Pak. Jebet sini kanan nih, habis sampai ke belakang. Yo. Nah datang ke sekolah, tiba-tiba ada kawan yang nyeletuk. Awalnya tuh manggilnya Wong Pehung, nggak tahu siapa lupa aku namanya. Iya. Ada lagi yang nyeletuk manggil Bobot. Nah setahu kita tuh Bobot tuh botak pucuk sini kan. Nah tiba-tiba dipanggilnya Bobot sampai hari ini. Nah melekat lawak Bobot itu. Tapi akhirnya aku dapat makna dewe atau kepanjangan dari Bobot itu Pak. Bobot itu aku kasih kepanjangannya berbuat untuk bangsa dan umat. Bisa jadi doa. Amin. Oke lah kalau itu. Lanjut kembali kita ngobrol mengenai kegiatan-kegiatan ya. Di Palembang sendiri, Sumatera Selatan, kalau seumpamanya dibawa ada informasi dari kawan-kawan di lain kota, Iya. ya, itu mereka melihat memaknai dari kegiatan-kegiatan teman-teman yang ada di Sumatera Selatan ini. Jadi pernah Pak, waktu itu aku lupa tahunnya 2017 atau 2018 sekitar itu. Jadi 2017 salah. 2017 waktu itu aku buat kegiatan kontak-kontakan dengan kawan dari Jakarta dan Bandung waktu itu. Dulu ada kalau sekarang namanya World Clean Up Day, kalau dulu sebelumnya Indonesian Clean Up Day. Jadi pada saat itu aku nyontoh dari Bandung. Bandung ini ada namanya Clean Action Bandung. Itu rombongan Om Hendro. Kontak-kontakan dengan beliau waktu itu menarik gaya beliau itu pakai poster-poster tapi kata-katanya bukan yang dalam artian langsung kasar untuk memperingati wong jangan buang sampah sembarangan. Misal contoh, kalau kakak buang sampah di tempatnya, adik tunggu di KUA. Nah kata-kata yang cak itu yang lucu akhirnya jadi daya tarik untuk masyarakat tertarik buang sampah. Jadi kontak-kontakan waktu itu. Terus dengan Jakarta juga ada Mbak Agustina Iskandar dan Indonesian Clean Up Day. Ternyata pada saat aku ada kegiatan di Jakarta dan mampir ke Bandung, belum sampai Wak, baru di travel di loket. Tiba-tiba Om ini ngomong, Hardi besok kosong nggak? Besok siaran ya? Hah? Siaran apa Om? Cerita tentang gerakan kawan-kawan komunitas, terutama gerakan kebersihan pungut sampah di sana. Di mana Om? Tahu di mana Pak? RRI Pro 2 Bandung. Langsung. Jadi mereka tuh memantau pergerakan kawan-kawan komunitas. Jadi bisa dikatakan kegiatan yang ada di komunitas yang ada di Sumsel ini yang menjadi barometer juga ya? Benar, jadi barometer bagi kawan-kawan di daerah lain juga. Jadi mereka juga tertarik dengan cerita pengalaman dari kawan-kawan di komunitas di Palembang dan di Sumsel, Pak. Pada saat itu belum sampai, tiba-tiba minta kirim foto, dibuat posternya, besoknya siaran langsung. Jadi ini memang kita jejaring komunitas yang di Palembang dengan daerah-daerah lain memang sudah terbentuk, Pak. Jadi pada saat kemarin terakhir juga ada kegiatan dari semua murid, semua guru. Kita dari seluruh provinsi, cuman ada 5 provinsi yang ada kegiatan Road to Belajar Raya. Ini event besar untuk kumpul komunitas pendidikan se-Indonesia di Jakarta. Tapi sebelum itu ada Road to Belajar Raya. Nah, Palembang salah satu jadi tuan rumah. Dan itu diikuti komunitas bukan sekedar dari Palembang, ada dari Ogan Ilir, ada dari Banyuasin, ada dari Pali, jadi macam-macam. Dan narasumbernya ada dari Jakarta langsung. Oke, jadi Palembang Sumatera Selatan ini jadi perhatian. Benar, jadi perhatian. Bagaimana kawan-kawan daerah luar tuh jingok potensi apa yang ada pergerakan kawan-kawan di kota Palembang dan Sumatera Selatan, Pak. Yaitu. Kembali apa yang bisa diperbuat oleh teman-teman selain membentuk komunitas
Kalau bisa katakan cuman volunteer atau freelance ini apakah lebih menonjol kegiatan mereka untuk bergerak? Ya memang kebanyakan kegiatannya volunteer, relawan yang bisa dibilang nggak dibayar ya Wak, kegiatan-kegiatan ini Wak. Jadi pada dasarnya mereka memang tertarik, cuman memang ada kecenderungannya begini belakangan ini Wak. Aku jenguk ada beberapa komunitas yang mereka open recruitment relawan itu banyak, terus ada juga komunitas yang dia open recruitment susah cari relawan Pak. Nah ini bisa jadi bahan penelitian bagi kawan-kawan penggerak pegiat komunitas ke depannya. Kira-kira apa yang menjadi masalah ini? Di satu sisi ada komunitas yang dia bisa sampai ratusan bahkan ribuan volunteer daftar, ada yang mohon maaf kadang cuman berapa puluh susah cari relawan Pak. Nah ini jadi tanda tanya kita juga, sebenarnya komunitas Cak Mano seperti apa yang memang menjadi daya tarik anak-anak muda terutama Gen Z ini untuk tertarik gabung itu Pak. Kalau komunitas sosial banyak hampir sama gerakannya, tapi apa yang menjadi daya tarik pemikat dari komunitas A komunitas B sehingga tertarik untuk bergabung di situ Pak. Nah itu. Jadi bentuknya itu apa ya? Bisa dikatakan konsep. Iya, konsep yang apa yang harus benar. Ya. Konsep dari gerakan mereka tuh yang menarik bagi anak-anak muda Gen Z ini untuk bergabung. Cuman memang balik lagi Wak, namanya komunitas, namanya relawan terutama itu tidak bisa kita batasi. Dalam artian mereka tentunya punya skala prioritas ke depan kan, baik itu selesai ke kuliah, begawi, bahkan nikah. Jadi memang kalau berkomunitas itu balik-balik ke individunya, komitmennya jangka pendek, jangka panjang atau seperti apa itu Pak. Jadi tidak bisa kita memaksakan, kau harus sekian tahun di sini, tidak. Ketika memang namanya ini komunitas, sifatnya kerelawanan apalagi, tidak bisa kita harus begini harus lama, tidak. Karena ya mohon maaf mereka juga tidak dibayar. Jadi tergantung kalau memang itu memang niat mereka bertahan lama, ya mereka bisa bertahan lama. Tadi harus diperjelas komitmennya seperti apa Pak. Oke. Ada gak keinginan Hardi sendiri buat sebuah komunitas yang berbeda dengan teman-teman lainnya yang katanya tadi maksud konsep dan juga biar menarik para anak-anak muda yang menyari yang ya sibuk dengan era digital gitu ya atau gadgetnya. Kalau aku pribadi Wak pada dasarnya tidak pengen lagi buat komunitas yang berbeda. Karena begini, banyak komunitas-komunitas ini yang hari ini memang mayoritas kegiatannya mungkin sama sosial. Tapi di satu sisi banyak juga komunitas-komunitas lain, pendidikan, literasi, hobi seperti itu kan, seni budaya. Aku pengen komunitas ini punya forum wadah. Jadi 2016 dulu 2018 kita sempat buat forum. Ke depan ini ada forum juga, ada wadah. Sebenarnya sudah ada wadahnya Wak, cuman memang tinggal aktivasinya. Jadi kita ini sudah terdaftar secara resmi bagian dari jejaring ICCN, Indonesian Creative City Network, atau jejaring kota kreatif se-Indonesia Wak. Nah itu salah sikoknya ada dulu terdaftar sejak 2022 kalau salah, aku ikut Rakernas di Jakarta, ICCN itu Rakernas Jakarta, kita daftarin Palembang Creative Community Forum PCCF. Nah ini sudah terdaftar resmi. Di Sumsel ada 3, ada dari Lahat, sikok lagi dari Muara Enim Tanjung Enim. Artinya ketika memang ini pengen kita aktivasi bareng-bareng, kita bisa buat kegiatan kolaborasi ke depannya Wak yang lebih besar lagi. Cita-cita aku dari pribadi sejak tahun 2016, dari 2016 menggagas ngumpuli kawan-kawan komunitas, aku pengen Palembang punya festival komunitas yang memang dari komunitas, oleh komunitas, untuk komunitas. Karena contoh Wak, di Makassar ada namanya Pesta Komunitas Makassar. Sekarang Pesta Komunitas Makassar itu sudah bertransformasi, sudah jadi festival F8, dan itu sudah jadi salah sikok kalender event Nusantaranya Kementerian Pariwisata. Artinya komunitas bisa membuat gerakan yang bisa menasional Wak, lewat lokal daerah itu Wak. Oke. Jadi dari hal-hal kecil bisa menjadi besar. Benar, seperti itu.
Itu menjadi cita-cita ya. Iya. Tapi kira-kira bisa dia dimulai dari hal-hal kecil. Sebenarnya bisa, Wak. Kalau kita jengok beberapa tahun belakangan ini, simpul-simpul itu tetap ada. Kita sering buat kegiatan bareng-bareng dengan kawan-kawan komunitas sebagai pengisi acaranya, ataupun kawan-kawan sebagai panitia, sebagai relawan kegiatan. Cuman memang itu simpulnya kecil-kecil, komunitasnya hanya terbatas. Nah ini juga untuk kawan-kawan komunitas, karena ada beda generasi ya, generasi milenial dan generasi Gen Z ini kan terkadang beda karakter, beda pola pikir gitu kan, beda perlakuan. Nah, kalau dulu kemarin sempat aku sampaikan dalam forum kegiatan semua murid semua guru itu Road to Belajar Raya, Wak juga mungkin ngalami dulu zaman-zaman 2014 sampai sebelum Covid, kita nongkrong di kafe, di warung kopi, ngobrol, besok langsung jadi acara. Kalau sekarang aku juga fenomenanya berubah, Wak. Fenomenanya sih ini. Komunitas Wak buat acara, ngundang komunitas lain untuk datang jadi tamu. Sebatas itu. Sebatas mohon maaf logonya ditaruh di poster. Sudah senang. Kalau dulu tidak, kita keroyokan. Contoh nih, malam puisi Palembang kalau dulu ada komunitas baca puisi di Palembang ini. Bang Arko, kita buat yuk puisi di taman. Sudah, buat. Ada yang nyedio ke tempat, ada yang nyedio ke sound system, ada yang jadi MC, ada yang baca puisi. Kita keroyokan. Dan itu minim budget. Nah, harapannya kawan-kawan terutama Gen Z yang hari ini mendominasi komunitas, ayo kita sama-sama, jangan sekedar kita jadi pengekor, jadi tamu. Cuman logonya ditempel di poster sudah senang, tapi sama-sama kita ngisi acara. Jadi acara dari kita oleh kita untuk kita memang dari komunitas. Cek itu Wak pengennya kan. Wak juga sering pengalaman buat acara yang kita keroyokan kolektif. Nah, itu kolektif yang memang di situ ada kesadaran untuk sama-sama kolaborasi kawan-kawan komunitas ini, bukan sebatas tamu undangan, Wak. Betul. Dan itu ya mungkin ya pernah juga kami lakukan yang apa ya bentuknya. Ya kalau tempat yang segala ini kita siap ke, tapi pengisi acaranya memang mereka gitu. Jadi diajak juga untuk ada terlibatan lah di situ. Bukan cuma nonton. Jadi untuk memotivasi ini kan rata-rata anak-anak muda ini kebanyakan mahasiswa ya. Iya, mayoritas. Budak-budak sekolah ya. Karena belum sampai ke sana pemikiran mereka mungkin. Untuk yang aku menarik yang belajarnya satu guru. Oh itu dulu itu kegiatan dari pusat Belajar Raya namanya. Belajar Raya. Festival komunitas pendidikan terbesar di Indonesia. Itu udah ganti lagi. Ada Wak tiap tahun. Cuman tahun 2025 ini kabarnya diundur dari 2026. Itu yang gerak ke komunitas juga. Komunitas juga di pusat ada namanya itu SMSG, semua murid semua guru dari Mbak Najla Shihab. Nah, jadi mereka kumpul komunitas pendidikan ini kumpul di Jakarta buat event bareng-bareng. Kita bisa pameran komunitas kita di situ. Itu dikurasi. Ada kurasinya, ada pendaftarannya di situ. Kalau kita nak tampil semacam booth, kalau salah di studio ke juga di situ kan, atau sekedar kita tadi di Palembang nih kawan-kawan yang sudah terlibat kegiatan Road to Belajar Raya SMSG tadi, mereka juga bisa jadi peserta di situ untuk hadir karena ketemu tokoh-tokoh penting juga nasional di situ. Ada musisi-musisi terkenal pula yang biasanya tampil, Pak. Menurut Hardi sendiri sekarang nih, sekarang kita ngomong masalah organisasi ya, manajerial. Kemampuan manajerial atau organisasi yang ada di komunitas sendiri mana? Kalau yang ada di Sumsel. Nah ini juga yang jadi catatan aku pribadi. Jadi tidak banyak Wak komunitas itu yang dia fokus untuk upgrading skill bagi relawannya, bagi anggota, bagi pengurusnya. Jadi mereka cuma sebatas perlu relawan, open recruitment. Setelah open recruitment selesai, mereka jadi relawan ataupun jadi anggota, jadi pengurus. Selesai dari situ mereka langsung sudah begawi. Nah mereka kan tidak tahu nak ngapoi. Mereka nih perlu dikasih materi dulu. Misal contoh manajemen relawan seperti apa. Terus juga mungkin ada pelatihan-pelatihan lainnya seperti public speaking, ataupun juga pelatihan tentang editing video, foto, ataupun juga desain grafis, bahkan termasuk copywriting. Nah, jadi penting bagi komunitas itu buat semacam pelatihan secara internal, Wak. Jadi mereka itu perlu mengupgrade kemampuan skill dari relawan mereka yang bergabung tadi.
Contoh misalnya mereka punya kemampuan masak. Jangan sepelehkan kemampuan masak ini loh. Pada saat di lokasi bencana, ini salah satu punya peran penting. Contohnya apa? Adanya dapur umum. Kalau memang ada dari kawan-kawan relawan bisa dia masak, dia bisa bantu, dia bisa buat cooking class, ngajari kawan-kawan relawan yang lain untuk belajar masak. Siapa tahu mereka suatu saat diturun ke lokasi bencana. Jadi mereka bisa bantu di dapur umum atau dapur hangat namanya. Jadi hal semacam ini harus ini sebagai salah satu bentuk manajerial memanage relawan itu biar bertahan. Mohon maaf nih kalau kita open recruitment relawan disuruh begawi terus tapi mereka tidak dapat apa-apa. Maaf ngomongnya kita masuk rumah makan tapi kita tidak makan. Dari yang awalnya lapar keluar juga tetap lapar. Nah tapi kalau kita berkomunitas, kita masuk komunitas terus pengurusnya sadar bahwa mereka ini relawan ini sudah mengorbankan tenaga, pikiran, waktu bahkan duitnya, harus diimbangi juga dengan dikasih kemampuan untuk relawan ini. Karena setelah mereka berkomunitas selesai, mereka punya keahlian yang bisa jadi keahlian ini bisa dimanfaatkan untuk di dunia begawi, dunia kerja, Wak. Cak itu. Ada skill ya. Bener, ada skill tambahan Kalian, ya. dalam selama mereka berorganisasi atau berkomunitas. Tapi ada mungkin yang bisa jadi ke proyek percontohan organisasi yang di Indonesia sudah ada sebenarnya. Banyak. Kalau di Jakarta banyak, di Bandung banyak, di Palembang ada beberapa yang memang mereka intens buat kegiatan-kegiatan untuk berarti kan perkaderan. Iya, regenerasi perkaderan itu juga. Memang harus ada semacam ketika relawan sudah ikuti tahap tahapan open recruitment harus ada memang orientasi relawan, entah itu kegiatannya malam keakraban, siang keakraban atau sekadar piknik misalnya udah jadi masalah, yang penting gathering lah ya. Ya, gathering juga Iya. bisa, itu bisa bangun bonding, kedekatan sekaligus tadi. Nah ini juga Wak, yang jadi catatan juga untuk kawan-kawan komunitas, khususnya pengurus komunitas, kita harus tahu apa ekspektasi dan realita yang ada. Baik ekspektasi kita pengurus terhadap relawan, begitu juga relawan calon anggota tadi gabung ke komunitas ini ekspektasinya seperti apa. Ini yang harus kita dengeri. Jangan satu arah, jangan kita maksa kita pengen cak ini sedangkan komunitas berharapnya cak itu, beda jadinya. Jadi harus ada ekspektasi dan realita yang sama biar roda komunitas ini berjalannya beriringan, Wak. Ya. Oke, kembali ke kemampuan pribadi juga ya. Iya, Jadi benar, Pak. apa yang diikuti ya sesuai dengan kemampuan dia kan. Iya, benar. Jadi ya juga jangan sampai jadi pengekor Iya. atau cuma melok-melok baik atau kawannya melok juga. Tapi minimal teman-teman yang ingin aktif di komunitas itu harus mengerti apa yang diikutinya. Ya. Harus tahu dulu visi misi komunitasnya Iya, apa, program kerjanya apa, cocok gak dengan aku nih. Iya, Benar. jangan ada Hardi belagak bae melok. Nah itu udah bakal bertahan lama biasa cek itu, Wak. Apalagi karena ada gebetan kita melok sudah. Iya. Nah, Oke lah kalau itu. Di penghujung program Hardi, harapan untuk para teman-teman komunitas sendiri atau juga tadi sudah dijelaskan pengen buat sebuah event besar ya. Iya. Nah nantinya bagaimana jalannya ke sana gitu? Ya, aku sudah komunikasi ke beberapa kawan-kawan komunitas yang mereka juga punya visi misi yang sama, pengen buat event besar yang rame-rame ngumpul kawan-kawan komunitas secara kolektif tadi. Harapannya ke depan kita bisa eksekusi di tahun 2026. Tidak sekedar wacana-wacana lagi. Walaupun memang kita sudah sering sebenarnya buat kegiatan kolektif-kolektif di kafe-kafe, di taman publik, tapi belum ada yang memang menyatukan seluruh komunitas. Nah, terus juga penekanan harapan ke depan itu untuk kawan-kawan komunitas kita nih sama sebenarnya. Di kue yang sama. Jangan sampai ada sikut-sikutan. Harapannya itu tidak lagi kompetisi zaman sekarang ini, tapi kolaborasi. Gitu kan. Jangan sampai ngapu aku udah diajak, ngapu aku udah dilibeti gitu kan. Harus ada kemandirian, kesadaran pribadi biar komunitas kita tuh dikenal wong, biar kita dilibat ke. Jangan sekadar kita ngomong di belakang, aku udah diajak, aku udah dilibatkan, tapi kita tidak memperkenalkan diri kita tidak mempromosikan komunitas kita. Nah harapannya kawan-kawan di sini, ayolah sama-sama kita kolektif kolaborasi buat kegiatan
sudahlah, egosentris masing-masing komunitas itu kita singkir kita sama-sama kita buat komunitas ini lebih besar lagi, kolaborasi manfaat dampaknya ke masyarakat lebih besar lagi. Jadi kita punya kekuatan besar untuk bantu. Yo, kalau memang kita belum jadi mitra strategis dari pemerintah, kita dengan cara kita ikut paling tidak menyukseskan program yang ada dari pemerintah ataupun juga menyelesaikan masalah di Kota Palembang. Bahkan kalau aku pribadi sebenarnya Wak, pengennya ke depan itu memang komunitas ini jadi mitra strategis. Sedikit Wak sebelum ditutup, di Rakornas ICCN kemarin di Jakarta itu ada, aku lupa wali kota gak salah, wali kota Sukabumi, mereka ada musrenbang pemuda Wak, musrenbang komunitas. Artinya komunitas itu dilibatkan. Mereka tuh pengen cak mano ke depan kota Sukabumi atau Kabupaten Sukabumi ke depannya. Bahkan di Ternate sudah beberapa tahun ini mereka buat yacht planner. Jadi komunitas dikumpul mereka disuruh membuat pengennya cak mano Ternate ke depan ini. Apa ide-ide kreatif mereka. Nah harapan aku selain komunitas kita kolaborasi, ada kolaborasi yang terbangun dengan pihak pemerintah daerah, dengan swasta, apalagi dengan kawan-kawan media. Biar efek dampaknya lebih besar lagi Wak. Oke, semoga terwujud apa yang diharapkan. Amin Wak. Dan adanya persatuan antara budak muda yang ada di Sumatera Selatan ya. Siapa? Bisa terkonsep galau dan juga terlaksana apa yang kata Adi tadi, bahwa banyak pemikiran digabung jadi siko dan akan menjadi pemikiran yang besar luar biasa. Amin. Terima kasih Wak. Sampai ketemu ngobrol-ngobrol lainnya lagi Adi. Siap, terima kasih banyak Wak. Terima kasih atas wawasannya. Dan tentunya itu dulu pendengar galau-galau ya, kami cukup sampai sini ya. Siap. Program obrolan komunitas. Assalamualaikum Mardi. Waalaikumsalam. Terima kasih Wak Dola. Ya, dan dulu galau-galau kita lanjut kembali kaget dengan program Sriwijaya Siang ya. Dan saya untuk sementara pamit undur diri sambil menunggu penyiar selanjutnya akan memandu acara di Sriwijaya Siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alang kelema makan ketupat. Ketupat dimakan dodok di muaro. Melalui perompat kita lestari ke adat istiadat supaya budaya terus terpelihara. Sriwijaya Pagi, perompat RRI Palembang, suara budaya Sumatera Selatan. Jalan marilah hilang tapi hati bimbang, berangkat dewek-dewek jenjengan cuman sado rewang, makan pindang tulang di sampingnya segala penuh kelampang. Untung juga baca makan samosa, betul kalau betul belanja segala dibeli tapi nggak pernah senang juga. Kita masa ke